Oke, selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan saya melalui WhatsApp grup. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita lanjut ke materi bab 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Bagi adik-adik yang memiliki buku paket, silakan dibuka di halaman 85. Sebelum kita lanjut ke materi kita, saya minta kepada adik-adik semua supaya jangan terlalu sering begadang dan berkumpul, karena keadaan negara kita saat ini sangat sekarat dengan adanya COVID-19 seperti ini. Jadi saya sarankan supaya jangan terlalu sering begadang atau berkumpul dengan teman-teman. Jaga jarak dan selalu gunakan masker setiap kali kita keluar dari rumah. Selanjutnya saya minta kepada adik-adik semua supaya rajinlah belajar, karena masa depan kalian itu harus dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Belajar dari hal-hal yang paling kecil dan raihlah cita-citamu supaya bisa memuaskan kedua orang tuamu dan berguna bagi bangsa dan negara. Tetap semangat untuk meraih nasib yang lebih baik. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita mulai dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adapun pokok-pokok materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu interaksi sosial. Yang pertama, pengertian dan syarat interaksi sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, kita lanjut. Oke, materi kita pada hari ini yaitu interaksi sosial. Yang pertama, pengertian dan syarat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Oke, maksud dari hal tersebut yaitu contohnya, dengan demikian manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya. Kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang A, faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masak di dapur. Yang ke B,
Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dokter. Yang faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan bergabung. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya kita ketemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita bicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Itu sangat penting bagi terjadinya interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya interaksi sosial di dalam masyarakat terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Aturan apa sajakah yang menuntun perilaku manusia pada saat mereka berinteraksi? Ada 3 jenis aturan, yaitu aturan mengenai ruang, mengenai waktu, dan mengenai gerak dan sikap tubuh. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang bagian A, proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi.
Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, masyarakat melakukan kerja gotong royong yang pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat dalam wujud kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh akomodasi: pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, atau mediasi, toleransi kehidupan beragama, atau toleransi pengadilan, dan sebagainya. Baik adik-adik sekalian, kita masuk yang ketiga, yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaannya serta perkawinan campur. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Dalam hal makan, misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Oke, kita lanjut yang ke B, proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya yaitu gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Adapun kompetisi atau persaingan yang lain seperti kompetisi secara kelompok,
seperti pertandingan sepak bola, pertandingan basket, pertandingan bola voli, dan sebagainya, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Yang kedua, kontraversi. Kontraversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontraversi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contohnya seperti kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Baik, kita masuk materi yang ketiga, yaitu pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Antara lain disebabkan oleh perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, konflik internasional. Akibat dari konflik tersebut, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa, seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Baik adik-adik sekalian, demikian saja materi yang kita bahas pada siang hari ini. Kalau ada adik-adik yang belum mengerti atau belum paham dengan materi yang saya ajarkan pada siang hari ini, adik-adik bisa chat secara langsung di kontak saya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata atau cara penjelasan saya yang tidak disukai oleh adik-adik sekalian, saya mohon maaf. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.